Tapi ketika keadaan tidak menjadi seperti yang mereka inginkan, mereka kehilangan kepercayaan mereka. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Rut pasal yang pertama ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudaraku, kehidupan manusia selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang kita ambil selalu memiliki konsekuensi untuk kehidupan kita dan juga orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dalam kisah yang kita baca ini, seorang dari Bethlehem bernama Elimelek dan istrinya yang bernama Naomi dan kedua anak laki-laki mereka yaitu Mahlon dan Kilion. What a name, saudara. Saudara, suatu keluarga yang sepakat untuk meninggalkan tanah perjanjian, untuk pergi ke daerah Moab untuk kebutuhan makanan. Karena mereka berpikir Tuhan tidak lagi sanggup menolong mereka di tanah perjanjian. Akar keputusan mereka adalah ketidakpercayaan akan perjanjian Tuhan. Ini adalah keputusan yang paling mahal yang pernah dibuat oleh keluarga orang percaya. Elimelek artinya bapakku adalah raja, ya. Sedangkan Naomi artinya adalah my delight ataupun pleasant, ya, kesukaanku ataupun juga sesuatu yang nyaman atau menyenangkan. Sedangkan Mahlon dan Kilion ini nama memang nggak tahu, bisa nama Mahlon itu artinya sakit sebenarnya, dan Kilion artinya bisa membingungkan. Ya, itu nama anaknya. Tapi sesuatu yang unik sekali. Mereka meninggalkan tanah perjanjian karena kelaparan. Oh ya, manusia bereaksi karena bencana-bencana, karena masalah. Tapi mereka tinggal di Bethlehem, saudara. Bethlehem artinya rumah roti. Atau bahkan juga punya pengertian seringkali diartikan rumah daging, ya. Tempat Tuhan menjadikan firman menjadi daging. Bethlehem itu tempat Yesus dilahirkan. Bethlehem punya arti rumah roti. Bayangkan kalau rumah roti sudah tidak lagi memberikan makanan buat mereka. Ada sesuatu yang tergores di dalam hati mereka. Mungkin mereka kecewa. Dan kekecewaannya mereka jelas. Mungkin pada Tuhan. Sampai mereka meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Moab. Dan tinggal di Moab. Ditulis oleh Alkitab. Mereka tinggal di sana 10 tahun lamanya. Mereka berniat untuk meninggalkan tanah perjanjian. Tanah yang mereka tahu adalah merupakan tempat Tuhan berjanji akan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan berjanji di mana mereka akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Tapi ketika keadaan tidak menjadi seperti yang mereka inginkan, mereka kehilangan kepercayaan mereka. Mereka kecewa dan mereka meninggalkan tempat itu. Keputusan yang sangat berbahaya. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa kita ada pada posisi sekarang ini karena keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu kita? Keputusan Elimelek dan keluarganya telah membuat mereka berjalan dalam jalan kematian iman. Iya, kematian kepercayaan. Kalau memang manusia hanya hidup dari apa yang mereka percayai, saudara, maka keluarga Elimelek telah kehilangan dasar daripada tujuan mereka. Coba bayangkan, saudara. Bisa jadi pola pikir mereka yang sama sekali terbalik disebabkan karena
situasi keadaan bangsa Israel. Kitab Rut tidak bisa dipisahkan dari ide dan pola pikir kitab Hakim-Hakim. Ini pola pikir kitab Hakim-Hakim. Bahwa semua orang melakukan apa yang mereka pandang benar menurut pemahaman mereka sendiri. Itu dasar keputusan yang berbahaya. Bukankah persis dengan zaman kita? Di mana orang berkata, do whatever you want. Pergi ke tempat yang kamu mau, lakukan apa saja yang kamu mau. Mereka mau menjadi master bagi diri mereka. Sayangnya, bukan begitu kejadiannya dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kamu memilih jalan yang salah, hidupmu pasti ada dalam keadaan yang penuh dengan resiko yang sangat tinggi. Saudaraku, mungkin apa yang saudara harapkan tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Tuhan mau katakan kepada saudara, jangan kecewa saudara. Jangan melihat bahwa mimpi-mimpi kita belum terjadi seperti yang kita mau. Tapi kita percaya bahwa di balik itu semua, waktu kita mengharapkan kepada Tuhan, ada hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Percaya saja kepada Dia dan Dia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.